그대만을 생각했는 걸. 그럼 너는 뭐야? 날 잊었던 거야? 지금 날 향해서 눈물으로 배신간 널. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang semuanya. Siang, Bu. Yang Bu. Apa kabar? Baik, Bu. Baik, alhamdulillah. Terima kasih telah masuk ke ruangan Zoom kita. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu ingin menanyakan kehadiran terlebih dahulu. Ibu lihat tadi yang hadir sudah ada beberapa, tapi untuk teman yang belum hadir bisa silahkan masuk Zoom, baru yang telat tolong konfirmasi ke Ibu via grup ya. Baik, hari ini kita akan masuk pembelajaran tentang teorema Pythagoras dan triple Pythagoras. Sebelum itu, alangkah baiknya kita harus membaca doa agar apa yang kita pelajari hari ini akan bermanfaat di kemudian harinya kelak. Baik, doa dimulai. Doa selesai. Jadi, kan Ibu bilang tadi pembelajaran kita itu tentang teorema Pythagoras dan triple Pythagoras. Jadi, Ibu mau ngasih tahu dulu nih, apa sih tujuan dari teorema Pythagoras dan triple Pythagoras? Atau bisa kita bilang, apa sih Bu tujuan dari pembelajaran ini? Apa sih Bu manfaatnya? Capek-capek belajar nanti nggak ada manfaatnya, kan seperti itu. Jadi, manfaat dari pembelajaran kali ini, itu Ibu ingin kalian itu bisa mengetahui atau terkaitkan masalah kehidupan sehari-hari dengan rumus Pythagoras sendiri. Karena rumus Pythagoras ini pun itu akan dipelajari nanti di kelas 9, di SMA, semua tetap akan kita pelajari rumus Pythagoras ini ya. Bukan rumusnya, materinya akan kita pelajari. Pasti akan lebih dalam lagi, ini hanya sekedar-sekedarnya saja, karena kalian masih kelas 8 SMP. Oke. Baik, Ibu akan share screen untuk menambah sedikit acuan kalian tentang materi teorema Pythagoras dan triple Pythagoras. Karena di buku sebenarnya yang Ibu kasih kan sudah ada yang di buku. Jadi bisa ini sedikit penjelasan dari Ibu sebelum kita masuk ke pembagian kelompok, masuk ke LKPD. Area. Oke. Masuk tentang teorema Pythagoras dan triple Pythagoras. Apa sih teorema Pythagoras itu? Teorema Pythagoras merupakan teorema yang menjelaskan hubungan antara tiga sisi pada segitiga siku-siku. Teorema Pythagoras mengatakan bahwa kuadrat sisi miring pada segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat sisi penyikunya. Seperti ini gambarnya ya. Kan ini bisa kita lihat itu segitiga ABC, yang dimana sudut 90-nya itu terdapat di sudut A. Begitu juga dengan PQR. Oke. Sesuai teorema Pythagoras pada segitiga siku-siku, maka berlaku kuadrat sisi terpanjang hipotenusa sama dengan kuadrat sisi penyikunya. Dengan demikian, pada segitiga ABC berlaku A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Sedangkan pada segitiga PQR, R kuadrat sama dengan P kuadrat tambah Q kuadrat. Menurut kalian ini benar atau enggak sih yang dari rumus yang Ibu buat? Kalau kita lihat dari gambarnya. A itu kita ibaratkan sisi miring ya, dan R itu juga sisi miringnya. Bagaimana? Sama tidak?
Oke, kita masuk ke lanjut, kita masuk ke triple Pythagoras. Triple Pythagoras adalah bilangan asli dan berlaku kuadrat bilangan terbesar sama dengan jumlah kuadrat bilangan lainnya. Misalkan bilangan asli misalkan bilangan asli A, B, C, di mana A bilangan terbesar dan A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Maka A, B, C disebut triple Pythagoras. Triple Pythagoras dapat dicari dengan rumus apa aja itu, Bu? Salah satunya ada, dia sebenarnya ada 3 ya. Ada P kuadrat ditambah Q kuadrat, itu cara yang pertama. Lanjut ke P kuadrat dikurang Q kuadrat, itu cara kedua. Dan 2PQ itu cara ketiga, yang dimana Q kuadrat lebih kecil dari P, lebih besar dari sama dengan 1. Misalkan, Q-nya sama dengan 1, P-nya sama dengan 2, di mana Q lebih kecil dari P, lebih besar dari sama dengan 1. Kalau kayak gini, dia udah sesuai dengan persyaratan tadi, bukan? Sudah sesuai belum? Udah, Bu. Nah, iya, oke. Sudah sesuai kan? Jadi tinggal kita masukin aja nih. P kuadrat ditambah Q kuadrat, nilai P-nya berapa? 2. 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Q-nya kan tadi 1, jadi 5. Baru P kuadrat dikurang Q kuadrat sama dengan 2 kuadrat dikurang 1 kuadrat sama dengan 3. 2PQ sama dengan 2 kali 2 kali 1 sama dengan 4. Dengan demikian, 3,4 dan 3, 4, dan 5 merupakan triple Pythagoras. Ini nampak nggak share screen Ibu? Nampak. Nampak, Bu. Nampak kan? Lanjut, kita untuk menentukan jenis segitiga. Jadi menentukan jenis segitiga itu ada 3 nih. Yang pertama, jika A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat, maka masuk kategori segitiga siku-siku. Yang kedua, jika A kuadrat lebih kecil dari B kuadrat ditambah C kuadrat, maka masuk kategori segitiga lancip. Yang ketiga itu, jika A kuadrat lebih besar dari B kuadrat ditambah C kuadrat, maka masuk kategori segitiga tumpul. Lanjut, teorema Pythagoras untuk bangun datar dan bangun ruang. Penggunaan teorema Pythagoras untuk menentukan jarak 2 titik, jika titik koordinatnya A, X1, Y1, dan B, X2, Y2, maka jarak A dan B panjang ruas garis AB adalah AB sama dengan akar dari X2 kurang X1 pangkat 2 dikurang Y2 kurang Y1 pangkat 2. Seperti ini juga penggunaan teorema Pythagoras pada bangun ruang. Perhatikan gambarnya ya. Nah, maka dari gambar sini bisa kita dapat AG kuadrat sama dengan P pangkat 2 ditambah L kuadrat ditambah T kuadrat. Maka AG sama dengan akar dari P pangkat 2 tambah L pangkat 2 tambah T pangkat 2. Lanjut, hubungan antar panjang sisi pada segitiga siku-siku. Dalam segitiga siku-siku itu, kan salah satu sudutnya itu ada 30 derajat. Perbandingan antara panjang sisi di hadapan 30 derajat, sisi miring, dan sisi hadapan itu yaitu 60 derajat adalah 1:2 banding akar 3. Sehingga N elemen bilangan asli. Maka berlaku seperti itu ya. Baru dalam segitiga siku-siku, maaf, yang salah satunya, sudut 45 derajat perbandingan antar panjang sisi di hadapan 45 derajat dan sisi miring adalah 1:3 sehingga N elemen bilangan asli. Maka berlaku gambarnya seperti ini. Bisa dilihat sama-sama? Bisa dilihat tidak? Bisa, Bu. Oke, baik. Materi yang sedikit dari Ibu itu sudah Ibu berikan. Lalu Ibu sudah mengirimkan LKPD ke grup WA kita. Sudah Ibu berikan. Di situ Ibu minta kalian untuk mengerjakan, sambil Ibu share screen juga biar bentar ya.
Hmm. Ini juga Ibu sudah mengirimkan LKPD. Kan ini udah Ibu kirimkan ke via grup LKPD-nya. Jadi Ibu harap kalian bisa mengerjakan LKPD ini. Tadi sedikit pembelajaran Ibu kasih, sedikit ringkas, sangat ringkas sekali, itu sebagai acuan kalian saja. Kalian bisa mengerjakan LKPD ini melalui buku pembelajaran yang kalian pegang masing-masing. Lalu dengan via internet, kita bebas karena kita via Zoom, jadi pasti butuh internet dan kalian bisa mengerjakan LKPD ini dengan bantuan internet. Video YouTube juga bisa untuk menambah kalian record lagi ya? Jadikan host. Iya. Udah. Ini udah masih record, Pak. Itu ada bacaannya. Iya, masih record. Bentar, masih. Jadi untuk kegiatan yang pertama ini, kegiatan pertama bisa dilihat sama-sama. Ibu kasih waktu setelah habis pembelajaran kita, waktunya itu 10 menit. Ibu rasa itu udah cukup ya. Karena kalian juga memiliki kan kertas berpetak, pokoknya tentang yang disediakan dari angka 1, 2, 3, 4 itu pasti kalian sudah memilikinya. Ibu minta ini 10 setelah pembelajaran kita selesai 10 menitnya kalian kirim ke Ibu, enggak via grup, tapi PC ke Ibu, personal chat ke Ibu, untuk agar Ibu tahu ya siapa yang ngerjakan atau enggak. Untuk kegiatan satu ini lumayan loh, udah Ibu kurangi untuk kegiatan pertamanya. Terus, ya, maaf. Kegiatan satunya kan tidak Ibu suruh nih. Jadi untuk kerja kelompoknya, Ibu minta di kegiatan kedua dan kegiatan ketiga. Dengan penjelasan yang sedikit yang Ibu kasih tadi, dan kalian bisa mencarinya dari via internet, via Google, via YouTube, ataupun dengan buku pembelajaran yang kita punya, Ibu rasa kalian bisa menjawab LKPD kegiatan kedua dan kegiatan ketiga. Ibu kasih waktu berapa menit? Kalau 15 menit cukup tidak? Cukup, Bu. Cukup, Oke, Bu. cukup ya, karena kan kegiatan kedua sama kegiatan ketiga aja, dan ini kerja kelompok. Jadi, sekarang Ibu pengen kalian mengerjakan secara kelompok, bisa kalian melalui via grup kalian, tapi tidak meninggalkan Zoom ini, tidak meninggalkan ruang Zoom. Kerjakan kegiatan kedua dan kegiatan ketiga, Ibu kasih waktunya 15 menit. Oke? Silahkan. Nanti perwakilan ya, seperti biasa.
Baik, waktunya Ibu rasa sudah cukup. Bagaimana? Apakah udah selesai? Udah, Bu. Oke. Untuk kegiatan kedua, share screen Ibu nampak atau tidak? Nampak, Bu. Oh, jadi seperti yang Ibu bilang tadi, kegiatan pertama itu tidak kita kerjakan, bukan tidak dikerjakan, tapi tidak Ibu minta hasilnya di ruang Zoom ini, tapi ketika nanti setelah pembelajaran berakhir 10 menitnya kirim ke Ibu, akan Ibu nilai. Jadi untuk yang dipresentasikan hanya kegiatan 2 dan 3 saja. Jadi untuk kegiatan kedua, silakan perwakilan kelompok untuk menjawabnya. Oke? Ya, Bu. Oke. Silakan. Saya, Bu. Oke, mulai. Saya, Bu, yang jawab kegiatan 2. Oke, kegiatan kedua silakan. Kan panjang AB sama dengan 5 satuan, BC sama dengan 12 satuan, dan AC, dan yang ditanya adalah AC. Maka karena AC adalah sisi miring, maka mencarinya dengan AC kuadrat sama dengan BC kuadrat tambah AB kuadrat, sama dengan 12 kuadrat tambah 5 kuadrat, sama dengan 144 tambah 25, sama dengan 169. Karena itu masih AC kuadrat, maka untuk mencari AC-nya adalah akar dari 169, yaitu 13 satuan. Jadi panjang AC adalah 13 satuan. Oke. Untuk yang B, AB adalah 8 satuan, BC sama dengan 15 satuan, dan AC yang ditanya. Karena AC merupakan sisi miring, jadi mencarinya dengan cara BC kuadrat tambah AB kuadrat, sama dengan 8 kuadrat tambah 15 kuadrat, sama dengan 289. Untuk mencari AC-nya adalah akar kuadrat dari 289, yaitu 17. Jadi, panjang AC adalah 17 satuan. Untuk bagian C, AB adalah 9 satuan, BC 12 satuan. Maka panjang AB yang merupakan sisi miring adalah AC kuadrat sama dengan BC kuadrat tambah AB kuadrat. 12 kuadrat tambah 9 kuadrat sama dengan 225 kuadrat. Panjang AC adalah akar kuadrat dari 225, yaitu 15. Jadi panjang AC adalah 15 satuan. Oke. Yang nomor 2 itu sebenarnya sama saja ya? Iya, Bu. Untuk yang bagian A, AB-nya 5, BC-nya 12, AC-nya 13. AB kuadratnya 5 kuadrat atau 25, BC kuadratnya 144, AC kuadratnya 169. Untuk yang B, panjang AB-nya adalah 9, BC-nya 15, dan AC-nya 17. AB kuadratnya 8 kuadrat atau 64, BC kuadrat sama dengan 225, dan AC kuadrat adalah 289. Untuk yang bagian C, AB sama dengan 9, BC-nya 12, dan AC-nya 15. AB kuadratnya 81, BC kuadratnya adalah 144, dan AC kuadrat adalah 225. Oke, kita langsung lanjut ke kegiatan ketiga. Perwakilan kelompok, silakan. Siapa yang mau? Saufa, Bu. Oke, silakan Saufa. Untuk yang nomor pertama itu ada soalnya gambar sebuah segitiga siku-siku kan. Itu Iya, Ibu minta nanti dikirim aja ya Saufa via grup. Karena nggak mungkin juga kita tunjukkan kan, pasti akan ribet. Ya, Jadi ya, bisa Bu. lanjut langsung ke nomor 2 dan 3. Oke.
Untuk nomor 2, pertanyaannya tentukan rumus teorema Pitagoras. Jawabannya C pangkat 2 sama dengan C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Terus untuk nomor 3, yang ditanya itu panjang sisi segitiga. Untuk yang C kuadrat berarti sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Maka C sama dengan akar dari A kuadrat tambah B kuadrat. Yang kedua itu A kuadrat. Berarti rumusnya sama dengan C kuadrat dikurang B kuadrat. Maka rumus A sama dengan kuadrat dari C kuadrat dikurang B kuadrat. Terus untuk mencari B kuadrat berarti B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang A kuadrat. Maka rumus B sama dengan akar dari C kuadrat dikurang A kuadrat, Bu. Oke, bisa. Terima kasih, Saufa. Untuk yang nomor 4, Ibu pengen kelompok yang lain perwakilan? Ada yang mau? Siapa untuk yang nomor 4? Saya, Untuk Bu. lain. Oke, silahkan. Untuk nomor 4 yang A, X kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat. Jadi 15 kuadrat ditambah 8 kuadrat hasilnya 225 ditambah 64. Jadi hasilnya itu 289 diakarkan hasilnya 17. Selanjutnya untuk yang B, X kuadrat sama dengan 9 kuadrat ditambah 12 kuadrat. 9 kuadrat 81, 12 kuadrat 144, 144. Jadi hasilnya itu akar 225 itu 15. Untuk yang C, X kuadrat sama dengan 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat, yaitu 169 diakarkan, jadi hasilnya 13, Bu. Selanjutnya untuk triple Pitagoras, yang A-nya 15 kuadrat ditambah 8 kuadrat, hasilnya 289, 15 kuadrat dikurang 8 kuadrat, hasilnya 161. Jadi 2 dikali 15 dikali 8 hasilnya 240. Selanjutnya untuk yang B, 12 kuadrat ditambah 9 kuadrat hasilnya 225. 12 kuadrat dikurang 9 kuadrat hasilnya 63. Jadi 2 dikali 12 dikali 9 hasilnya 216. Yang terakhir yang C, 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat hasilnya 169. 12 kuadrat dikurang 5 kuadrat hasilnya 119. Jadi 2 dikali 12 dikali 5 hasilnya 120. Udah, Bu. Oke, terima kasih untuk Dila. Jadi, yang terakhir kali, ini kan kalian sudah mengerjakan untuk kegiatan 1, 2, dan 3. Kegiatan 1 itu sebenarnya gampang sekali kan. Jadi, Ibu minta satu orang, siapa yang bisa ngambil kesimpulan, apa sih yang dipelajari dari yang Ibu jelaskan tadi sebelumnya, sama LKPD yang sudah kalian pelajari dengan kelompok. Jadi, siapa yang mau menjelaskan apa yang bisa dia ditarik dari pembelajaran kali ini kesimpulannya untuk LKPD 2 dan 3. Siapa yang bisa? Atau mau Ibu tunjuk? Saya, Bu. Oke, silahkan. Dari kegiatan 1, 2, dan 3 dapat disimpulkan bahwa rumus Pitagoras misalnya segitiga ABC sudut siku-siku di C, maka rumusnya C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Cara mencari triple Pitagoras ada 3, yaitu yang pertama P kuadrat ditambah Q kuadrat, yang kedua P kuadrat dikurang Q kuadrat, yang kedua 2PQ. Di mana dari ketiganya ini, di mana P lebih besar dari A dan A lebih besar dari 1, Bu. Oke, Ibu perbaiki ya, yang dimana lebih besarnya, yang dimana syaratnya itu P lebih besar dari Q, Q lebih besar dari sama dengan 1. Oke, terima kasih atas responnya. Baik, pembelajarannya udah selesai, tapi ingat yang Ibu bilang tadi, untuk LKPD 1-nya, kalian kerjakan dalam waktu 10 menit atau 15 menit harus dikirim ke Ibu. Tidak ada via grup, tidak dikirim via grup, tapi kirim ke Ibu secara pribadi, oke? Lalu,
tadi seperti yang telah temannya kasih tahu, itu kesimpulannya, sedikit kesimpulan yang dapat dari teman kalian. Tapi selanjutnya Ibu mau cari perubahan sedikit saja. Ibu minta, maaf nambah tugas lagi, Ibu minta kalian menulis di kertas lembar, apa sih kesimpulan yang dapat hari ini, pembelajarannya apa aja Bu, yang bisa kalian pahami, apa yang tidak kalian pahami, oke? Nanti dikirim juga sama Ibu sekalian sama LKPD untuk latihan pertamanya. Oke. Sekian dari Ibu, terima kasih atas respon kalian. Jangan lupa kerjakan tugas kalian yang Ibu minta. Segera kirim ke Ibu, jangan via grup. Ibu mintanya via pribadi, chat personal chat. Oke. Terima kasih atas responnya semua. Semoga ilmu yang Ibu kasih tadi bermanfaat dan kita semua sama-sama selalu sehat dalam keadaan apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.